Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lihat materi mengenai Kabinet Burhanuddin Harahap pada masa demokrasi liberal. Latar belakang dibentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap adalah sebagai pengganti Kabinet Sostro Amijoyo I yang sebelumnya telah menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Kemudian pada tanggal 29 Juli, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan 3 nama calon formatur kabinet, yaitu Wilopo, Sukiman, dan Mr. Asaat. Namun ketiga calon ini justru sepakat untuk memilih Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Tetapi karena saat itu Muhammad Hatta masih menjabat sebagai Wakil Presiden, Muhammad Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap untuk membentuk kabinet. Tujuan pembentukan Kabinet Burhanuddin Harahap yang pertama adalah menghilangkan faktor-faktor inflasi. Yang kedua, memberantas korupsi. Yang ketiga, meneruskan kembali perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan RI. Kemudian memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika dan berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Kabinet ini diumumkan pada tanggal 11 Agustus 1955 dan mulai bertugas sejak 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Kemudian pada Perdana Menteri Burhanuddin Harahap kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner. Adapun program kerja dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah yang pertama, mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen yang baru. 3, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955. Yang keempat, memberantas korupsi. Kemudian prestasi dari kabinet ini adalah berlangsungnya pemilu yang pertama untuk memilih DPR dan anggota konstituante secara demokratis, pemilu yang berlangsung pada tanggal 29 September 1955. Dibubarkannya Uni Indonesia Belanda yang disetujui langsung juga oleh Sultan Hamid II selaku Ketua Republik Indonesia Serikat. Kemudian terkabulnya tuntutan Aceh untuk menjadi provinsi terpisah dari Sumatera bagian utara. Juga berdirinya USU Aceh dan Sumatera Utara sebagai sarana pendidikan. Partai politik yang tergabung sebagai pendukung Kabinet Burhanuddin Harahap, Partai Indonesia Raya, Masyumi, dan PSI. Kemudian NU, PSI, ini juga partai peserta pemilu pada masa Burhanuddin Harahap. Ada Partai Buruh, PRI, Partai Rakyat Indonesia. Berikut hasil kerja dari kabinet. 1, memberantas korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel Aha Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan Uni Indonesia Belanda. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin Harahap. Dan yang paling menonjol pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap adalah terselenggaranya pemilu yang pertama. Di akhir 1955, awal 1956, kabinet ini juga akhirnya runtuh atau berakhir. Faktor-faktornya yang pertama, para anggota kabinet ada yang korupsi, kemudian adanya mosi tidak percaya terhadap kabinet tersebut, kemudian adanya perintah presiden untuk membubarkan kabinet tersebut, kemudian setelah dilaksanakannya pemilu, maka tugas kabinet tersebut dianggap telah selesai. Terima kasih, sekian penjelasan mengenai Kabinet Burhanuddin Harahap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.
klik aja. Ayo.